Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak dan teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai pertemuan kegiatan belajar mengajar secara daring mata pelajaran seni budaya. Sini sebelum kita mulai, ya kita berdoa dulu untuk memulai kegiatan, biar diberi kemudahan, kelancaran selama kegiatan berlangsung. Ya. Mas Rangga, silakan dipimpin berdoa, Mas Rangga. Ya, sebelumnya untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rangga sudah memimpin berdoa. Sebelum kita mulai, Pak akan mengabsen dulu. Yang pertama untuk Mas Agus, ada? Ada. Mbak Alif. Hadir, Pak. Citra. Hadir, Pak. Mbak Nurul. Hadir, Pak. Melakukan tepuk pramuka dulu. Ya. Biar nanti lebih semangat. Tidak ngangkat. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kan lebih fresh, ya kan? Saat pembelajaran, tolong biasakan untuk mendengarkan, ya. Hal terpenting yang kelihatan sepele, tetapi sangat berpengaruh terhadap pemahaman kalian. Karena kebanyakan anak sebenarnya itu tidak ada yang bodoh. Artinya sebenarnya semuanya itu pintar. Cuma karena tidak mendengarkan, sehingga saat pembelajaran dia tidak paham. Kita orang seniman Nusantara yang mungkin bisa menjadi referensi kalian. Nah, tadi sekilas tentang seorang seniman Nusantara yang berkarya di Indonesia, ya, terutama di kota Jogja. Karya beliau itu berupa lukis batik dan juga lukis kaligrafi, ya, dua karya seni rupa. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini sudah ada di depan sini. Ini bisa tolong dibacakan Mbak Alif. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati tayangan PPT mengenai konsep, unsur, prinsip, dan bahan dalam berkarya seni rupa, peserta didik mampu menganalisis konsep, unsur, prinsip, dan bahan dalam berkarya seni rupa dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian sudah paham untuk tujuannya. Kita nanti mempelajari tentang ini konsep, ya. Nanti kalian analisis, kemudian nanti kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Baru nanti dievaluasi dan dirangkum seperti itu. Nah, ini materi pembelajaran sudah dijelaskan seperti judul pembelajaran yang di depan tadi tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan konsep seni rupa. Konsep seni rupa itu apa sih? Nah, nanti kalian bisa mencari informasi tentang apa ya konsep seni rupa seperti itu. Apa itu unsur seni rupa? Kemudian apa prinsip seni rupa? Kemudian teknik dalam berkarya seni rupa dan juga alat dan bahan dalam berkarya seni rupa, ya. Tuh, ini ada 5, masalah, ada 5. Nah, ini akan Pak Permadi bagi kelompoknya. Ini nanti satu kelompok membahas satu materi.
ya. Nanti kemudian setelah selesai kalian menganalisis setiap topik ini nanti akan dipresentasikan. Pembagian kelompoknya, masing-masing kelompok nanti menganalisis satu topik ya. Untuk kelompok 1 itu konsep, kemudian kelompok 2 ini tentang unsur, kemudian kelompok 3 ini tentang prinsip, kelompok 4 nanti menganalisis tentang teknik, dan yang terakhir kelompok 5 nanti menganalisis tentang alat dan bahan. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk materinya sendiri, kita fleksibel saja mencari sumbernya gitu, dari mana saja boleh? Ya, nah nanti materi silakan bisa dicari ya. Kalian bisa mencarinya di mana saja, artinya sumber belajar dimaksimalkan. Kalian bisa mencari di internet boleh, kemudian kalau kalian ada buku tentang seni budaya bisa dibuka, kemudian kalian mencari di web atau situs silakan. Syukur kalau nanti bisa ada rujukan ahli bisa dipakai, kalau tidak ada nanti dari sumber belajar yang tadi bisa digunakan. Seperti itu Mbak Nurul. Silakan sekarang kalian coba itu dibuka di Google Classroom atau di WA, itu Pak Permadi sudah mengirimkan LKPD ya, LKPD untuk masing-masing kelompok. Coba kalian buka terus kemudian kalian lihat. Nah, kalian sekarang mulai mendiskusikan dengan kelompok kalian sesuai pembagian tadi. Kemudian silakan dianalisis sesuai topik yang kalian dapat di masing-masing kelompok. Tuh. Usahakan untuk mencari ahli ya, kalau bisa berdasar atau menurut ahli siapa. Silakan. Sehingga nanti rujukannya bisa lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Atau mungkin ada yang sudah selesai untuk diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Analisislah teknik berkarya seni rupa. Teknik berkarya seni rupa menurut James Harveri terbagi menjadi 2 poin. Menurutnya, teknik adalah suatu prosedur yang rasional agar komponen yang saling berkaitan dapat menjadi satu kesatuan. Sekarang mungkin kelompok lain yang mungkin juga sudah selesai setelah kelompok 4. Mbak Nurul, presentasi? No? Iya, Pak. Dari kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Konsep seni rupa, menurut pengertian umum adalah hakikat seni rupa yang memiliki beberapa perbedaan dan membentuk seni yang beragam. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Tekstur. Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai rabajan. Suatu permukaan ada 2 macam tekstur, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Nah, dari presentasi yang sudah ada tadi, kita sudah menemukan, ya kan, setelah nanti kalian menganalisis, mencari informasi, kemudian merangkum, akhirnya sudah ditemukan pengertian dari setiap materi, baik itu konsep seni rupa sudah dijelaskan dengan gamblang dari kelompok 1, kemudian unsur seni rupa sudah dijelaskan dengan jelas oleh kelompok 2, kemudian prinsip seni rupa sudah dijelaskan oleh kelompok 3 yang barusan selesai tadi, kemudian teknik juga sudah dijabarkan oleh kelompok 4, tadi Mas Agus yang pertama presentasi, kemudian yang terakhir tentang alat dan bahan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Nah, dari penjelasan-penjelasan teman-temanmu tadi yang sudah menjelaskan tentang materi, konsep, unsur, prinsip, teknik, dan alat dalam seni rupa, kita bareng-bareng untuk merefleksi materi hari ini. Materi yang sudah dipresentasikan tadi dari yang pertama,
Yang pertama adalah tentang konsep seni. Tadi kalian sudah mencari informasi yang banyak dari berbagai sumber, sudah menemukan berbagai pengertian, kemudian kalian rangkum, akhirnya mengambil kesimpulan. Jadi secara umum, kalau ditambahi bahwa untuk konsep seni itu suatu hal yang konseptual atau teori yang masih bersifat abstrak, ya, sehingga konsep ini nanti akan diwujudkan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu dari pengamatan dulu. Kemudian setelah pengamatan nanti akan menemukan ide atau tema yang akan dibuat. Nah, selanjutnya seniman biasanya akan membuat sketsa. Bahasanya kita itu coret-coretan lah. Coret-coretan kasar, kemudian mulai didetailkan lagi, baru seniman akan memikirkan untuk menentukan kira-kira teknik apa dan bahan apa yang pas untuk mewujudkan karya tersebut. Baru seniman melangkah, beraksi, berkarya, membuat karya seni. Secara umum konsep seperti itu. Unsur seni sebenarnya yang digarisbawahi bahwa intinya itu unsur seni adalah bagian-bagian yang membentuk karya seni, baik fisik maupun non fisik. Ya, kita bisa lihat unsurnya mungkin tadi sudah disebutkan, ada garis, titik, warna, ya kan, bidang, tekstur, kemudian ada gelap terang, ada ruang, seperti itu. Prinsip seni, ya kan, di mana prinsip seni ini merupakan pedoman atau standar dalam mengelola unsur-unsur seni yang tadi, titik, warna, bidang tadi diolah dengan menggunakan pedoman prinsip seni seperti kesatuan, di mana keseimbangannya, bagaimana iramanya, kemudian komposisi dan proporsi dan lain sebagainya, sehingga karya itu bisa menghasilkan karya yang menarik dan indah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah teknik, ya. Secara umum teknik itu cara atau metode yang digunakan seniman untuk berkarya seni, sehingga teknik ini bermacam-macam. Tadi sudah disebutkan untuk teknik 2 dimensi itu ada kolase, ada transparan, ada plakat, ada teknik arsir. Teknik 3 dimensi itu ada teknik cetak, teknik pahat, teknik cor, las, dan lain sebagainya. Banyak sekali teknik, itu hanya beberapa contoh saja. Dan yang terakhir adalah alat dan bahan, di mana alat dan bahan itu adalah yang alat, ya, pengertian dari alat itu adalah suatu alat khusus yang digunakan untuk berkarya seni. Jadi spesial di seni rupa, karena alat banyak sekali, ya kan, kita harus mengerucutkan di seni rupa. Kalau alatnya banyak, seperti untuk yang 2 dimensi itu ada yang paling sederhana itu dari pensil, kemudian pembaris, kuas, spidol, palet, ya kan, kemudian ada kanvas. Kalau batik ya pakai canring, ya kan. Terus berkembang sampai sekarang karena kemajuan zaman, sekarang ada komputer untuk membuat desain grafis dan lain sebagainya. Gitu. Yang 3 dimensi ada pahat, ada palu, ya kan, dan lain sebagainya. Itu untuk alatnya. Dan yang bahan itu merupakan material habis pakai, ya. Jadi setelah dipakai untuk berkarya seni, karya itu biasanya habis. Kalau jadi sudah Pak dilihat, ya, secara umum kalian dalam menganalisis setiap materi bagus, ya, sudah masuk ke dalam pengertian yang sebenarnya, ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita nanti akan berkarya seni rupa 2 dimensi, ya. Ya, karya ilustrasi itu. Nah, nanti kalian bisa mempersiapkan minggu depan untuk membawa buku gambar A4, ya kan, kemudian alatnya juga. Hari ini dianggap sudah cukup, kita sudah mempelajari tentang konsep, unsur, prinsip, teknik, dan alat dalam seni rupa. Ini kita tutup dengan doa, karena tadi diawali berdoa, ya kita tutup dengan berdoa juga. Mbak Citra silakan bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.